Nah, mungkin selanjutnya, apakah posisi yang kakak ambil selama program internship sebagai IT arsitek di Adira ini sesuai dengan bidang atau minat yang kakak suka? Ya, sejauh ini emang sesuai dengan minat aku ya, karena tadi masuk di bagian bisnis juga iya, Mm-mm, terus di desainnya juga ada ternyata di mm-mm. sebagai IT arsitek, terus IT analisisnya juga ada. Jadi menurut aku lingkupnya emang udah cocok. Cocok gitu ya, skopnya udah cocok nih sama Kak Karolin. Nah, mungkin kita bisa mulai membahas nih terkait dari role kakak sebagai IT artis, IT arsitek. Boleh nggak ya ceritain ke kita gimana sih job desk dari IT arsitek itu sendiri? Kira-kira berhubungan dengan apa? Atau mostly tuh seperti apa sih Kak pekerjaannya secara detail? Mungkin kalau bisa di-sharingkan. Nah, kalau secara in general IT arsitek Hmm, itu lebih ke kayak perencanaan bisnis, terus kemudian mm-mm, data juga, teknologi juga. Pokoknya arsitektur dalam sebuah kapabilitas di perusahaan itulah. Nah, tapi di dalam IT arsitek sendiri, kalau di Adira itu ada dibagi menjadi beberapa role gitu. Nah, mm, untuk aku sendiri lebih banyak ke bidang bisnis dan juga teknologinya, sama si aplikasi. Nah, itu kita mulai desain misalnya dari hardware-nya, software-nya, integrasi antar aplikasi dan sistem. Karena kan dalam satu perusahaan nggak hanya satu aplikasi gitu kan. Ada mm-mm. beberapa aplikasi yang harus terintegrasikan. Terus kemudian kita juga melakukan evaluasi dari setiap teknologi yang udah kita pakai nih supaya tetap relevan dan up to date. Karena kan kita multi finance banyak bergerak, kita harus kayak cari yang efisien dan cepat. Yes. Jadi banyaklah kita bertemu vendor-vendor, terus kayak gimana sih supaya proses ini lebih cepat gitu. Terus kita juga melakukan nih kayak melis kebutuhan user di divisi lain tuh apa aja. Nah, kita bantu memberikan solusi dari kebutuhan setiap user kita. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri, tugasnya Mm, ngapain aja, role-nya lebih ke menyiapkan skenario misalnya untuk POC. Kemudian mm. mendefine DPMN dari suatu proses dari awal sampai akhirnya itu kayak gimana sih di Adira. Nah, terus juga Oke. kita ada meeting dengan vendor-vendor, jadi kayak mengcompare lah vendor satu dengan yang lain itu seperti apa. Kelebihannya itu yang mana yang lebih bagus dan lebih cocok ke Adira, karena yang paling bagus belum tentu cocok di Adira. Terus kita brainstorming juga sama user untuk lihat nih solusi dan inovasi mana yang lebih cocok, sama apa ya, ya kurang lebih kayak gitulah ya. Oke, nah ini mungkin teman-teman kalau lagi bingung nih kira-kira mau posisi requirement apa, kalau kalian merasa bahwa job desk yang udah disebutin kakak orang cocok sama kalian, mungkin bisa tertarik juga nih buat apply di sebagai as a IT arsitek itu. Nah, kira-kira dari job desk yang udah kakak ceritain, kira-kira ada yang paling sulit nggak sih kakak menurut kakak selama kakak kerjakan, kayak yang pernah kakak handle selama beberapa bulan terakhir, kalau ada kesulitan, kira-kira kakak handle-nya itu seperti apa sih? Kalau job desk yang kayak sulit sampai bikin stres gitu, kayaknya nggak ada ya. Tapi mungkin lebih ke kayak di awalnya aja pressure sama overthinking gitu. Karena pertama Mm-mm. kali bertemu end user tuh, karena ya tadi kayak aku cerita, itu belum pernah, jadinya aku sendiri overthinking, terus lebih ke pressure nanti gimana ya pandangan user dari kita. Karena kan kita membawa nama divisi juga. Yes. Nah, tapi untungnya Bapak Ibu divisi lain tuh sangat open gitu, sangat support, dan kayak waktu kita tanya-tanya, dia jawabnya tuh sangat ya welcome banget gitu. Dia benar-benar jelasin dari awal tahu kalau kita anak magang. Jadi saat aku tanya proses-prosesnya, terus mengerjakan tugas tuh dia sangat membantu gitu. Terus kalau misalnya nih, aku kesulitan mungkin saat ikut meeting, terus Mm-mm. kan proses tuh udah berjalan ya, sedangkan aku baru masuk. Nah, kalau aku ada yang nggak ngerti, aku akan catat. Kemudian aku akan Oke. searching dulu nih di Google. Kira-kira ini apa Hmm. ya? Terus kalau udah, aku bakal tanya ke Bapak Ibu divisi aku kayak buat compare gitu. Kayak apa yang aku tahu sama yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi waktu aku diskusi, nah aku bisa bertanya terus kayak saling diskusi. Jadi waktu datang, kita nggak hanya dengan otak kosong kayak cuma tanya, oh ini gimana ya? Tapi kayak kita ada Hmm. bekalnya gitu untuk ditanyakan, Oke. untuk diskusi gitu. Jadi handle-nya lebih kayak gitu sih. Nah, teman-teman mungkin boleh ditiru juga nih tips dari Kak Caroline kalau lagi ada sebuah problem, bisa di searching dulu biar kita mastiin bahwa kita tuh udah prepare sebelum kita tanyain gitu. Nah, menurut dari pandangan Kakak sendiri, kira-kira skill apa sih yang dianggap sebagai penting ketika Kakak memulai karir sebagai IT arsitek ini? Oh, skill yang paling penting, hard skill penting, soft skill penting, kayaknya semuanya penting ya. Tapi Oke. yang paling utama mungkin di IT arsitek analisis gitu. Karena kita Analisisnya, menganalisis.
Ya, Mm-mm. analisis dari sebuah sistem perusahaan tuh harus jeli dan juga harus teliti juga gitu. Banyak dokumentasi-dokumentasi juga. Terus hard skill lainnya mungkin dari pembuatan diagram, terus Mm-mm. pemahaman teknologi. Nah, itu harus baik juga. Sama kalau soft skill ya tadi ya komunikasi, time management, teamwork karena kita di satu divisi ada beberapa role dan itu sangat berkaitan untuk suatu sistem perusahaan juga gimana kita menggambarkan sistemnya. Jadi itu komponen yang penting sih buat seorang IT arsitek gitu. Oke, nah kalau boleh tahu, kira-kira dari mata kuliah yang Kak Karen pernah pelajari pas dulu, pas masih kuliah, kira-kira ada yang relate nggak ya dengan job desk Kakak sebagai IT arsitek? Mungkin biar Binusen juga biar lebih relate dan juga bisa lebih tekuni, kira-kira mata kuliah apa sih yang mau dijurusin seperti itu. Oke, karena IT arsitek sendiri ada beberapa role. Nah, Mm-mm. misalnya kayak role bisnis, maka mata kuliah yang berkaitan bisa dengan bisnis proses management, terus Mm-mm. enterprise management, pokoknya semualah yang ada bisnisnya gitu. Terus kalau Mm-mm. database management, ya dari mata kuliah database itu juga bisa pembuatan ERP dan segala macamnya, yang itu sangat dibutuhkan juga. Kemudian misalnya dari desain, ya banyak lah dari lab School of Information System juga ada kan desain Figma, UX Iya, researcher betul. kayak gitu-gitu juga kita ada menggambarkan wireframe juga. Nah, mata kuliah tuh banyak sebenarnya yang berkaitan walaupun nggak satu mata kuliah semuanya terpakai tapi kayak ada gitu. Mm-mm. Pelajaran waterfall Oke. agile waktu kita BPR di Andira itu juga sangat dibutuhkan gitu. Jadi jangan dilupain lah teman-teman. Nah, mungkin boleh direview kembali nih buat teman-teman mungkin yang kalau mau udah keterima nih sebagai arti arsitek mungkin dari mata kuliah yang disebutin bisa direview kembali. Nah, mungkin dari selama masa internship kakak, kira-kira ada sebuah tantangan nggak sih mungkin dari internal atau eksternal selama kakak hadapi ketika kakak di internship di Adira ini? Tantangannya mungkin kerja yang cepat ya. Karena Mm-mm. walaupun pembuatan diagram kayak kita diberikan beberapa proyek gitu. Nah, yang Mm-mm. jadi targetnya itu kan supaya user bisa cepat eksekusi, ya kita harus kerjanya cepat. Selain cepat, ya harus sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan gitu. Itu sih tantangannya. Jadi mengetahui proses bisnis, karena aku banyak bikin diagram-diagram bisnis, nah itu yang jadi tantangan gimana aku kerjanya cepat juga, tapi benar Mm-mm. juga. Oke, nah mungkin sebagai pertanyaan terakhir aja nih, kira-kira kakak kalian bisa sharing nggak ya terkait persiapan apa aja sih yang kakak siapin saat kakak ingin apply internship, biar Binison juga bisa prepare as well sebagai kakak seperti kakak Rolin. Nah, mungkin persiapan yang pertama tentunya CV ya. CV harus diperbagus gitu, jangan Hmm. panjang-panjang lah. Maksimal satu atau dua halaman, terus pakai CV yang ATS. Nah, Mm-mm. tapi kasih juga foto kalian gitu, karena biasanya Mm-mm. user pengen lihat foto kalian juga. Terus persiapkan portofolio teman-teman nih, dari semester satu udah bisa dikumpulin tiap ada project, langsung Mm-mm. masukin nih di platform misalnya kayak Notion atau segala macem, jadi lebih cepat nanti waktu di akhir nggak perlu kayak cari-cari dokumennya udah hilang dan Mm-mm. segala macem, tapi bisa dikumpulin dari awal. Terus selain itu banyak-banyak berlatih komunikasi karena gimana cara kita menarik user itu yang menentukan kita akan lolos di masa rekrutmennya itu. Terus mungkin bisa cari-carilah kegiatan di luar kampus gitu yang bisa mengembangkan diri teman-teman. Jadi itu akan jadi nilai plus di mata user karena kalian nggak cuman kupu-kupu hitungannya, tapi kalian banyak nih pengalaman di luar yang kayak menarik user. Oh, anak ini aktif loh. Banyak Mm-mm. pengetahuan di luar perkuliahan juga kayak gitu. Nah, ini tips yang bagus banget nih buat Binusi ya. Mungkin yang lagi di B27, B26, yang lagi masih di semester-semester muda gitu ya. Mungkin bisa dari sekarang mungkin cari sebuah aktivitas yang bisa menyusung skill kalian, teman-teman. Nah, karena kita udah di akhir penghujung pembicaraan nih, Kak. Kira-kira Kakak bisa kasih sebuah pesan atau motivasi kepada teman-teman Binusian, mungkin yang juga tertarik dengan program atau serupa kayak mau apply juga di internship di Binus ini. Oke, buat teman-teman Dinusian bisa persiapkan diri sejak awal. Jangan mepet-mepet sama masa engagementnya gitu. Udah tentukan mau ambil track yang mana. Kalau mau internship ya persiapkan dirinya gitu. Mentalnya udah diasah banget buat bicara sama Hmm. user. Terus kayak proses recruitment kebetulan di Adira sederhana, tapi di tempat lain bisa aja lebih panjang dan prosesnya lebih banyak gitu.
Terus untuk cari tempat intern nggak usah khawatir karena BINUS juga Mm-mm. menyediakan. Kemudian teman-teman bisa cari juga lewat LinkedIn, Instagram, Kampus Merdeka. Banyak kok platform yang bisa bantu teman-teman. Di 1 bulan awal nggak usah kayak terlalu terburu-buru, Mm-mm. khawatir. Tapi teman-teman bisa kayak cari pelan-pelan karena waktunya juga panjang gitu. Tapi juga jangan mengulur-ngulur. Nah, terus kalau misalnya ditolak dari satu tempat, terus kayak nggak dipanggil dan segala macam, jangan turun semangatnya karena mungkin role yang teman-teman harapkan itu mungkin belum sesuai dengan perusahaan juga gitu. Jadi bisa coba-coba nih di banyak tempat. Nah, profilnya diperbagus juga, terus dalam dirinya juga diimprove juga, knowledge-nya juga diimprove, terus coba terus dan selalu diiringi dengan doa. Nah, tuh tipsnya mungkin bisa jadi masukan juga buat teman-teman bagi binusian mungkin B26 nih yang bentar lagi mau apply internship bisa dicontoh nih dari pesan dan juga motivasi dari Kak Karolin. Nah, mungkin karena udah di penghujung acara, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Karolin dalam meluangkan waktunya untuk di interview dan juga sharing-sharing nih bersama binusian. Nah, semoga track internship Kakak di Adida dapat berjalan dengan lancar dan bisa lulus dengan grade yang Kakak inginkan. Nah, mungkin itu jadi pengakhir video dari pembincangan bersama Kak Kalin yang sharing terkait pengalaman internshipnya. Semoga video ini bisa menjadi motivasi kamu yang lagi sibuk nih cari tempat untuk apa intern dan juga ingin memulai karir seperti Kak Karolin. Thank you, Binisian, and see you on next video. Bye-bye.